Shalom. Iya, semangat. Amin Ibu-ibu. Yes. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, tentu saja ya yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Silvani, Ibu Ketua kita juga Ibu Lisda. Terima kasih buat semua pengurus yang sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk kita bersharing, belajar bersama tentang firman Tuhan yang saya percaya firman itu akan terus membaharui kehidupan kita. Meskipun Alkitab ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi dia bisa menjawab kebutuhan hidup di segala zaman sampai Tuhan datang yang kedua kali nantinya. Jadi Alkitab tidak pernah kuno, Alkitab tidak pernah jadul, Alkitab itu selalu up to date, menjawab kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Iya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nama saya Bertina Munte. Tahu Munte dari mana? Korea Utara kata orang ya. Dari Sumatera Utara, Ginting Munte tepatnya, hanya dipakai Muntenya. Ya, mama saya Boru Sinaga, jadi Batak Karo. Batak Karo, Batak Toba ya ada blasterannya seperti itu ya, walaupun sama-sama Batak. Sudah berkeluarga pastinya. Suami saya bukan orang Batak, orang Chinese. Jadi Bacin. Batak Cina gitu. Tuhan mengaruniakan kami 3 orang anak, yang pertama itu perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga pria. Gitu ya. Jadi perempuan, laki-laki, laki-laki. Yang pertama dan kedua sedang kuliah, yang ketiga itu masih baru masuk SMA tahun ini. Ya, kami tinggal di daerah Jakarta Utara, Pademangan. Tahu Pademangan? Ah, yang biasa kuliner pasti tahu tuh. Karena situ seperti namanya ya, pada mangan semuanya mangan pokoknya. Ya, mangan aja pokoknya ya. Di sana tuh banyak sekali yang harum, bukan haram, harum ibu-ibu ya. Tahu maksudnya ya. Oke, dan melayani pekerjaan Tuhan di sana juga di Gereja Betel Indonesia Jemaat Raja Wali Pademangan. Saya untuk saat ini dipercayakan sebagai wakil gembala. Lalu sehari-hari saya bekerja mengabdikan diri mengajar di Pusat Sekolah Alkitab Gereja Betel Indonesia Seminari Betel Petamburan. Jadi Pak Hengkiso, Ibu Silvani itu kakak senior saya gitu ya. Kemudian anaknya Yehuda itu saya lupa saya pernah ajar apa enggak gitu ya. Dan ada beberapa di tempat ini juga yang saya percaya harusnya tidak menjadi asing ya, karena kita suka ketemu di Seminari Betel Petamburan. Iya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk apa aku hidup? Waduh, ini pertanyaan ini sebuah tantangan loh. Jangan pikir ya ibu-ibu ya, hanya karena umur seseorang sudah lapcap tuh berapa ya? 60 gitu ya. Sudah pasti tahu untuk apa dia hidup. Belum tentu. Ada orang udah bahkan sampai sudah sakaratul maut pun nggak tahu untuk apa dia hidup. Dan itu mengerikan. Nah, kita berharap dan kita percaya, kita berdoa, di gereja tidak ada yang begitu ya. Amin ibu-ibu ya. Jangan kalau ditanya untuk apa ibu hidup. Aku juga nggak tahu. Ya Tuhan, kasihan banget nih lu. Masa udah seumur ini udah punya cucu nggak tahu untuk apa dia hidup. Tapi bahwa pertanyaan ini bukanlah pertanyaan basi. Tapi pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang terus mengupdate diri kita. Apakah di titik hari ini kita juga masih pasti yakin dan tahu bahwa saya hidup untuk ini loh. Amin ibu-ibu ya. Karena kadang-kadang kita bisa lost dalam hidup ini. Waktu lalu waktu kita lagi cinta pertama dengan Tuhan, kita ngalamin perjumpaan, kita bilang hidup ini berarti, hidup ini bernilai. Berjalannya waktu, iman kita diuji, ada banyak persoalan, penyakit gak sembuh-sembuh. Lalu kita mulai bertanya, untuk apa ya saya hidup? Gitu ibu-ibu ya. Kiranya firman Tuhan boleh menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita dan terus ya mereview, mengupgrade ya, membawa kita lebih bersemangat lagi di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Pertanyaan ini muncul dari 2 kondisi. Nah, saya berdoa kita ada di kondisi yang kedua, ibu-ibu ya. Ada kondisi seseorang ketika dalam posisi yang positif atau juga dalam kondisi yang negatif. Kalau pertanyaan ini muncul ketika negatif, ini sebetulnya ungkapan keputusasaan. Ngerti maksudnya ya? Ungkapan keputusasaan. Ya, merasa hidup enggak bernilai, enggak ada gunanya lah hidup ini. Ya, mama udah tua seperti ini. Buat kalian, mama kan udah enggak berguna.
Kadang-kadang suka muncul kalimat itu dari orang-orang yang sudah merasa diri sudah lanjut usia gitu ya. Diabaikan, gak diperhatikan. Ya, dulu mama ngurus anak 9, semuanya tertata dengan baik, terpelihara, terawat. Sekarang mama 1 orang gak bisa dirawat sama anak 9 orang. Ya, itu kenyataan sih begitu ya. Tapi jangan berkecil hati bahwa Sang pemelihara jiwa kita itu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia, dia pribadi yang paling setia. Anak-anak boleh jauh, menantu boleh cuekin kita, cucu boleh gak inget kita. Tapi satu pribadi ini gak pernah lupa dengan kita. Tuhan Yesus namanya. Ya. Mereka merasa tidak berguna, tidak punya tujuan hidup ini. Sehingga apa? Ingin mengakhiri hidup. Itu sebabnya banyak orang mengambil jalan pintas kan ibu-ibu. Cepat bunuh diri, baygon sayang. Gantung diri di pohon cabai, kagak mati lah ibu-ibu ya. Terjun bebas dari lantai 5 dikira kolam renang kali ya ibu-ibu ya. Mati, kenapa? Karena merasa untuk apa saya hidup? Saya selalu disakiti, dirugikan, dibully, gak pernah dianggap, gak pernah dihargai. Gak pernah dikasih kesempatan. Terus menderita, terus sakit-sakitan. Untuk apa saya hidup? Nah ini kondisi yang pertama negatif. Kita berdoa tidak ada kondisi yang begini dalam kehidupan kita. Amin ibu-ibu ya. Yang kedua ada kondisi yang kedua positif. Itu sebuah tantangan untuk diri sendiri. Sebuah tantangan. Pertanyaan itu bisa muncul karena menyadari bagaimana ya supaya hidup ini bisa bernilai. Bagaimana caranya supaya hidup ini berguna dalam waktu yang sangat singkat. Yang hanya mungkin 60-70, ya kalau kuat 80 tahun. Tapi gimana caranya hidup yang sesingkat ini bisa berguna, bisa bernilai, bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat. Sehingga tidak hanya sekedar melintas menjalani siklus kehidupan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan begitu akan terus mengupgrade diri. Apalagi yang saya bisa buat ya? Gimana lagi caranya ya? Siapa lagi yang saya bisa berkati ya? Bagaimana saya harus mengembangkan lagi skill saya ya? Bagaimana saya membuat roh saya lebih bernyala-nyala? Terus bertanya dan terus meningkatkan diri. Harusnya kita ada di posisi yang kedua ini. Ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita harus punya satu tujuan hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan itu mereka hanya sekedar hidup mengikuti siklus kehidupan. Lahir, anak-anak, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya anak. Anak-anak dibesarkan, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya cucu. Sudah punya cucu, tinggal nunggu pulang. Begitu doang ibu-ibu, ya ampun. Terus mau ngapain hidup ini? Cuma menu-menuin bumi udah terlalu penuh ibu-ibu. Hanya begitu aja, ya pantas hari-hari hidup tuh rasa gak bernilai. Gak ada yang mesti dikerjakan. Hidup jadi percuma, yes. Kenapa? Karena hanya sekedar mengikuti siklus kehidupan. Gak ada bedanya dengan kucing, ibu-ibu ya. Dengan ayam gitu ya. Dengan ya binatang ternak yang lain. Tapi kita kan beda, kita adalah gambar dan rupa Allah. Allah menghadirkan kita di dunia ini. Meskipun tidak diinginkan oleh orang tua, tidak diinginkan oleh siapapun. Tapi Allah menginginkan kita supaya kita hidup untuk memenuhi tujuan hidup kita. Ya. Untuk apa aku hidup? Aku hidup untuk menghidupkan. Katakan sama-sama, aku hidup untuk menghidupkan. Amin. Kalau kita hidup untuk menghidupkan, pastikan kita sendiri hidup, benar-benar hidup ibu-ibu. Gak bisa mati menghidupkan, gak bisa. Hanya orang hidup yang bisa menghidupkan, bukan orang mati. Oh saya belum mati bu, betul. Secara jasmani belum mati. Tapi banyak kita secara jiwa sudah mati. Secara mental sudah mati. Secara iman, secara roh sudah mati sebetulnya. Cuma berdasarkan jasad materi ini saja kita masih menjalani kehidupan. Mari kita belajar bagaimana supaya hidupku ini untuk menghidupkan. Di sisa umurku yang sudah enggak banyak. Tapi aku percaya. Meski tinggal 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun ke depan. Kalau aku betul-betul
memiliki kehidupan yang sejati, aku masih bisa memberikan kehidupan kepada orang lain. Ada 3 kunci bagaimana hidup yang menghidupkan itu. Yang pertama, hidup untuk menghidupkan. Kunci yang pertama, kita baca sama-sama 2 ya. Memulai hidup bersama Sang Pemberi hidup. Mulai hidup kita dengan si pemberi hidup. Siapa pemberi hidup kita? Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah membeli kita, menyelamatkan kita, memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Mulailah hidup ini bersama dengan Dia. Makanya dalam Kolose 1 ayat 15. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 2-3 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Paling tepat kita tahu alasan kenapa kita ada di bumi ini. Paling tepat kita tahu alasan kenapa kita hidup. Tanya sama yang membuat hidup itu sendiri. Ngerti maksud saya ya? Kenapa si pembuat tisu ini membuat tisu? Kita mesti nanya sama siapa ibu-ibu? Nanya sama yang bikin. Buat apa bikin tisu? Iya dong. Bagaimana kita tahu untuk apa kita hidup? Tanya sama yang membuat kita. Mulai hidup bersama dengan Dia. Baru kita tahu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tanya sama orang lain, mereka juga jawabnya sama. Aku juga nggak tahu kenapa saya hidup. Nah, ibu-ibu ya, sama-sama tersesat berarti orang ini ya. Ada di bumi tapi nggak tahu kenapa dia ada di bumi ini. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia menciptakan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Baik yang ada di langit, di singgasana, bahkan di bawah bumi, dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk kepentingan yang lain. Gimana saya memahami itu ya Bu? Agak sulit bagi saya. Nah, kita akan lihat hal-hal yang praktis yang kita bisa lakukan. Karena firman itu memang harus dipraktekkan langsung ibu-ibu ya. Baru kita bisa mengalami betul. Di slide berikutnya, dalam Yohanes 14 ayat 6. Maksudnya kita hafal ayat ini. Ya, firman Tuhan bilang apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepada murid-muridnya, akulah jalan, akulah hidup. Kalau kita mau tahu alasan kenapa kita ada di bumi, untuk apa saya ada? Ayo kita harus belajar ketemu dengan yang berkata akulah hidup itu. Yesus namanya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita mesti bangga karena Allah membuat kita mengenal Dia. Allah membuat kita percaya kepadanya. Sehingga kita bisa mengerti bahwa Dialah hidup itu, Yesuslah hidup itu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Kita sama-sama baca. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup itu ada di dalam Kristus. Bukan di dalam diri para rasul, bukan dalam diri para nabi, bukan dalam diri orang-orang yang merasa bahwa mereka itu adalah Allah. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Dialah hidup itu. Dan Dialah sang kehidupan itu. Makanya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 firman Tuhan bilang apa? Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Apakah ibu-ibu hari ini sudah memiliki Yesus? Dikit kali jawabnya. Kurang semangatnya aku dengar. Keluar Bataknya ya. Apakah hari-hari ini ibu-ibu yakin bahwa ibu-ibu adalah milik Yesus? Yes. Itu jawaban harus dengan hati yang pasti, pikiran yang fokus, iman yang menggelora. Yes, saya milik Yesus. Coba katakan sama-sama 2 ya.
Amin. Ya, ya. Nggak ada yang bisa menggagalkan itu. Nggak ada yang bisa membatalkan itu. Setan pun tidak bisa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Kalau saya sudah memiliki hidup, saya tahu untuk apa saya hidup. Ya dong ibu-ibu ya. Kalau saya nggak memiliki hidup, bagaimana saya tahu untuk apa saya ada di sini? Memiliki Kristus. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, kita baca 2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang memberikan hidup supaya si penerima hidup itu punya segala kelimpahan. Kelimpahan jangan selalu diartikan materi. Kelimpahan itu bicara mengenai makna hidup. Bicara mengenai kualitas hidup. Jadi kelimpahan bicara mengenai pengertian secara totalitas. Bukan hanya jiwanya, tubuhnya, raganya, tapi rohnya secara total. Itu yang Tuhan berikan. Itu yang Yesus berikan. Dan siapa yang menyambut Yesus, dia mendapatkan kehidupan yang kelimpahan. Siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang total, kehidupan yang utuh. Bukan hanya bicara di dunia, tapi juga dalam kekekalan. Kita mesti beruntung, kita mesti berbahagia ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup untuk menghidupkan. Jadi apa maksudnya? Memulai hidup bersama Sang Pemberi hidup. Yang pertama, pastikan kita menemukan si pemberi hidup itu. Temukan si pemberi hidup itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, siapa yang pertama kali punya inisiatif untuk mencari Allah atau manusia? Allah. Allah mencari Adam, Allah mencari Hawa. Tapi kali ini ada satu tantangan bagi kita. Mari kita mencari dan menemukan sang kehidupan itu. Karena dalam kitab Hosea berkata, bahkan kitab Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pengertian kata carilah hidup di situ bukan berarti kita seperti kepercayaan-kepercayaan lain ibu-ibu. Yang pertama kita harus tahu bahwa Allah sudah mencari kita. Dan dia menemukan kita. Itu bedanya kepercayaan kita dengan kepercayaan lain. Ya ibu-ibu ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencari kita. Dan karena dia pencipta kita, dia mencari kita yang diciptanya pasti ketemu. Pasti ketemu. Tapi kalau manusia mencari dengan caranya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri. Allah itu adalah Allah yang begitu hebat, maha besar, dahsyat. Tak terselami ibu-ibu. Kira-kira mampu gak ya manusia yang begini cari Tuhan? Maksud saya sebelum dalam Kristus. Gak bisa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya coba lihat semua orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, tidak di dalam Kristus. Mereka berjuang setengah mati untuk mendapatkan Tuhannya. Mencari keselamatan. Gak ketemu ibu-ibu. Tapi kita bersyukur karena Tuhan mencari kita dan dia mendapatkan kita. Tapi kita gak boleh berhenti, berpuas diri hanya sampai Tuhan temukan kita. Kita harus terus mencari dan menemukan dia lebih dalam lagi. Menyatu dengan pribadinya. Saya percaya kehadiran ibu-ibu ke sini dalam rangka mencari Tuhan, amin. Bukan mencari yang lain. Yakin Bu? Yakin? Datang ke sini cari Tuhan, amin. Saya nggak tahu, siapa tahu cari yang lain kan. Sambil lah, nanti habis dari situ kita langsung ke mall. Ya sambil aja, sambil lewat. Jangan Bu ya, rugi. Ya. Kita datang ke sini karena kita mencari Tuhan. Dan Tuhan pasti menemui kita. Dan Tuhan pasti memastikan dirinya adalah pribadi yang memberi upah kepada orang yang mencari dia. Kata kitab Ibrani. Upahnya apa Bu? Upahnya ya ibu-ibu diberi sukacita, diberi damai sejahtera, diberi keteguhan iman. Dan banyak lagi yang saya gak bisa ungkapkan. Hebat Tuhan itu. Melampaui batas pikiran kita. Melampaui batas apa yang kita harapkan. Dia sediakan bagi kita ibu-ibu. Ya. Temukan sang pemberi hidup. Kenali pemberi hidup itu.
kenali secara pribadi, lebih intim, lebih dalam, lebih dekat. Maka itu perhatikan mesbah pribadimu, mesbah doa pribadimu. Perhatikan mesbah keluargamu. Perhatikan mesbah gerejamu, komunitas selmu. Perhatikan mesbah kotamu. Ya. Jangan hanya sibuk mengurusi hal-hal yang fana di dunia ini. Kenali Tuhan kita. Hidupi, terus bersekutu dengan Dia. Alkitab terus mengajar kepada kita dan menyuarakan kepada kita tanpa henti. Tetaplah berdoa, tekunlah berdoa, dan terus, dan terus, dan terus. Kenapa begitu ya? Iya, karena waktu kita lepas atau retak hubungan dengan Tuhan, waktu itulah kita menjadi bingung dengan kenapa saya hidup. Ngerti maksud saya? Kalau ibu-ibu intim dengan Tuhan, ibu-ibu bersemangat menjalani hari-hari hidup. Kenapa? Karena ibu-ibu tahu hidup ini berarti. Hidup ini istimewa. Hidup ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Hidup ini sebuah anugerah, sebuah kesempatan. Yes, tapi coba lost hubungannya dengan Tuhan. Pada saat itulah sang pemberi kehidupan itu bukan Dia yang jauh, kita yang jauh. Jadi kita mulai merasa, kenapa ya hidup susah begini ya? Kenapa ya hidup saya begini ya? Kenapa ya? Terus bertanya ibu-ibu. Tapi ketika ibu-ibu intim dengan Tuhan, pertanyaan itu gak akan ada. Kenapa? Karena sang pemberi hidup ada dalam dirimu. Dan Dia membuat ibu-ibu teguh, bersemangat menjalani hari-harimu. Itu yang kita perlukan kan ibu-ibu? Toh kita gak tahu apa yang terjadi sejam ke depan. Hari esok kita gak tahu. Tapi karena pemberi hidup ada dalam diri kita. Pujian berkata, sebab Dia hidup, apa? Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin ibu-ibu. Saya gak tahu sih hari esok, gak ngerti saya. Semua rahasia. Tapi karena Dia yang hidup ada di sana dan ada dalam diri saya tidak gentar menjalani hari esok. Saya menjalani hari esok dengan penuh antusias. Gitu Bu. Jadi kita banyak persoalan, kita bisa berkata ya persoalan. Ini dada saya, di sini ada hidup, di sini ada Yesus. Sebesar apa kau datang, sehebat apa kau datang melanda hidupku. Tak gentar. Amin ya Ibu. Jangan cuma di sini doang tak gentar ya. Nanti begitu pulang ke rumah, lihat lagi persoalan, lihat lagi beras habis, lihat lagi anak-anak gak bisa diatur. Oh Tuhan, kenapa saya hidup? Enggak ya Ibu ya? Pastikan di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang sulit bagaimanapun, kita berkata, sang kehidupan ada dalam diri saya. Dan itu sudah lebih dari cukup dari apapun. Maka jangan cepat-cepat putus asa Bu, apa-apa. Biar mama mati aja. Mama mati aja. Kalau setan dengar dan Tuhan bilang, yaudah mati aja loh. Apa jadinya Bu? Jujur Bu, oh kalau di sini kita semua bilang apa kabar Bu? Oh, haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Tapi ketika ibu-ibu ada di kamar sendirian, ada di dapur, ada di tempat nyuci, ada di tempat pekerjaan, tidak ada yang memperhatikan, apa yang ibu-ibu lakukan di situ? Ketika intimidasi datang dari iblis merasuk kehidupan ibu, apa yang ibu-ibu katakan di sana? Apa masih bisa berkata, sebab Dia hidup walaupun berderai-derai air mata. Ada hari esok, takut si Tuhan, sedih si Tuhan, karena aku tahu. Nah itu Bu, itu. Amin. Jadi jangan cuma di sini doang Bu, buktikan di kehidupan sehari-hari ibu-ibu. Sehingga cucu bilang begini, oh my, suaranya bagus sekali. Bukan persoalan suara, tapi persoalan sang pribadi, kehidupan yang kita hidupi dalam diri kita itu. Ya, sehingga suami kita yang seringkali juga sudah putus asa, orang tua kita sudah putus asa, tapi ketika mereka melihat kok kita bisa semangat begini ya, kita bisa begini berapi-api menjalani hidup. Mereka berkata, saya ngelihat kamu kok gak pernah ada lelahnya, gak pernah ada putus asanya. Apa sih rahasianya? Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Bukan tidak ada persoalan. Udah remuk-remuk kali ya. Udah gak bisa diomongin lagi.
Tapi Sang Pemberi hidup ada dalam diri kita. Dan itu bisa membuat kita bisa berkata, Tuhan, aku tahu kenapa aku hidup. Aku hidup untuk Engkau. Ya. Memiliki pemberi hidup. Karena kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Amin. Kok ragu? Tadi kan Yesus bilang, aku memberi hidup, hidup yang berkelimpahan. Kalau kita memiliki Yesus, kita jadi memiliki kehidupan itu sendiri, ibu-ibu. Ada orang begitu giat, bagaimana ya supaya memiliki tas Hermes. Memiliki sepatu merek apalagi, yang harganya puluhan juta segala. Tapi dia nggak pernah loh bergairah, berjuang bagaimana benar-benar memiliki Yesus Sang Pemberi hidup dalam dirinya dan mempertahankannya. Ibu-ibu tahukah kita semua harta materi dalam hidup ini bisa hilang dalam 1 detik? Bisa. Ya, ibu-ibu kalau baca di Google beberapa hari yang lalu, hanya karena salah menerima respon undangan makan, hilang duitnya berapa miliar tuh. Cuma sedetik, cuma tekan itu doang ibu-ibu. Jadi apa coba ibu-ibu itu? Makanya saya bilang apapun boleh pergi meninggalkan kita, asal satu jangan. Sang hidup jangan meninggalkan kita. Kristus jangan pernah meninggalkan kita. Karena Dia bisa memerintahkan, meski berkat itu masih jauh mungkin di ujung Israel sana. Tapi kalau itu untukmu, 1 detik bisa Tuhan antar sampai kepadamu. Karena Dialah Sang kehidupan. Tapi kalaupun Dia sudah ada di depan mata, tapi kalau bukan untukmu dan gak ada hidup dalam dirimu, Dia bisa tiba-tiba punya sayap terbang. Gak tahu kemana ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi penting mana yang diberikan Sang Pemberi hidup atau pemberi hidupnya sendiri? Pemberi hidupnya sendiri yang paling penting dalam hidup kita. Miliki Dia dan jangan pernah lepaskan Dia. Amin. Mengikuti Yesus keputusanku. Amin. Ku tak ingkar. Yes. Yang kedua, bagaimana supaya hidup ini untuk menghidupkan? Sehingga pertanyaan mengapa aku hidup? Hidupku ini untuk menghidupkan. Yang kedua adalah apa? Menghidupi tujuan hidup kita. Saya sudah mengawali hidup dengan Sang Pemberi hidup. Saya sudah tahu kenapa saya ada di dunia ini. Ya. Tapi ketika Tuhan menempatkan saya di bumi ini tentu ada tujuannya. Sehingga tidak hanya sekedar tadi siklus kehidupan, enggak. Ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 22, kita baca 2 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Saya bicara kepada anak-anak perempuan Bapak. Kalau saya bicara kepada umum laki-laki perempuan dan tentu beda konteks ibu-ibu ya. Tapi saya bicara kepada anak-anak perempuan Bapak. Para wanitanya Allah, Anda harus tahu tujuan hidup Anda di bumi ini itu apa sebetulnya. Kita sudah mengikuti WCB, sudah selesai sampai WCB 3 ya Bu Lisda ya. Tapi kadang-kadang Bu Lisda, meskipun udah diulang 2 kali gitu, tetap aja lupa. Bilang sebelahnya bukan ibu ya. Maksudnya bukan ibu itu yang lupa. Enggak tahu ibu yang mana. Yakinkan dia bahwa dia enggak lupa dengan apa yang sudah diajarkan. Iya. Kita mesti tahu tujuan hidup kita sebagai seorang perempuan di bumi ini. Apa itu? Berfungsi sebagai penolong. Ibu-ibu masih berfungsi sebagai penolong sampai hari ini, amin? Oh iya kencang sekali. Oh, iyalah Bu, kalau enggak saya tadi pagi enggak masak ya. Enggak nyuci baju, enggak ngurus rumah Bu. Penolong, ezer dalam bahasa Yunani-nya. Mitra, teman untuk hidup.
Kalau ada orang berkata, tapi saya nggak menikah Bu. Nggak ada urusan dengan menikah atau tidak menikah. Tapi bahwa penugasan, tujuan hidup seorang perempuan adalah sebagai penolong. Penolong. Ibu-ibu, dalam Alkitab saya hanya menemukan 2 kata penolong diperuntukkan bagi 2 pribadi. Yang pertama pribadi Roh Kudus adalah penolong. Yang kedua perempuan adalah penolong. Ini satu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kita harus berfungsi supaya kita tahu untuk apa saya hidup. Ya untuk menghidupi tujuan hidup saya. Kalau kita enggak menghidupi tujuan hidup kita, kita gagal. Jadi sia-sia kita ada di bumi ini, ibu-ibu. Meskipun kita punya suami, punya anak ya, punya cucu, punya keluarga. Tapi kalau kita tidak menghidupi tujuan hidup kita, kita menjadi perempuan-perempuan yang gagal. Karena Alkitab mengatakan tujuan pertama kenapa Tuhan menciptakan perempuan adalah sebagai penolong. Sebagai penolong. Ya. Mengingatkan kita kembali kepada WCB 1, sesi 1. Masih ingat apa judulnya? Bener juga Bu Lisda. Apa? WCB 1 sesi 1. Gak ada yang ingat ya? Kalau ada yang ingat tadi mau dikasih hadiah sama Bu Lisda loh. Tuhan menjadikan wanita itu ya melebihi permata, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Melebihi permata. Salah satu fungsinya sebagai penolong. Makanya Tuhan mendesain perempuan itu dengan, saya nggak ngerti ya otak kita Tuhan ciptakan kayak apa gitu ibu-ibu ya. Multitasking. Kita bisa mengerjakan pekerjaan 2-3 pekerjaan dalam satu waktu. 1 jam selesai semua. Sambil nyuci, sambil goreng, sambil ngepel, sambil olahraga, sambil teleponan. 1 jam selesai. Coba tuh. Makanya kalau ada ibu-ibu perempuan-perempuan yang malas, gak mau bergerak, bangunnya aja kesiangan melulu. Saya gak yakin nih perempuan beneran bukan ya? Kayaknya salah dia nih. Perlu dipertanyakan keperempuanannya. Sebab Tuhan menciptakan perempuan memang begitu didesainnya Bu. Jadi jangan bilang, mama semua, mama semua. Ayo siapa yang suka ngomong begitu di rumah? Masa urusan gini aja mesti mama, mama lagi, mama lagi. Gimana kalau mama mati? Bu jangan marah-marah, memang Tuhan ciptakan kita kayak begitu kan penolong. Tapi dulu saya juga sebelum belajar WCB sama juga sih. Sama juga gitu. Tapi setelah saya belajar saya bertobat Bu. Tuhan bilang ya untuk itulah kamu diciptakan. Makanya Tuhan lengkapi kamu dengan otak yang begitu rupa. Bisa mengerjakan banyak hal. Punya kekuatan mental, punya kekuatan hati. Tenaga mungkin gak seberapa. Tapi kan yang paling penting dari dalam kamu sendiri. Jadi jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut. Menjadi seorang perempuan itu yang menyenangkan ibu-ibu. Semua bisa digarap pekerjaan, yes. Hari ini apa sih pekerjaan laki-laki yang gak bisa dikerjakan perempuan? Semuanya bisa ibu-ibu. Tanpa bermaksud merendahkan laki-laki ya, enggak ya ibu-ibu ya. Kan di sini kan laki-laki cuma 2 orang, 3 orang. Jadi ya terima kasih kepada Tuhan. Ayo tujuan hidupku aku harus berperan sebagai penolong. Gimana caranya ya? Supaya kekuatanku tuh gak pernah habis. Aku tetap kuat sebagai penolong. Ibu-ibu harus terhubung dengan Sang Penolong. Roh Kudus namanya. Amin.
Dia sumber penolong yang tak pernah habis kekuatannya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pantas tiap kali kita bilang, mama capek, mama lelah, mama lagi, mati aja. Kita harus menjadi anak-anak perempuan Bapak yang selalu strong, selalu kuat. Karena kita adalah penolong. Amin Bu? Bilang, saya sadar saya penolong. Sudah sadar belum? Jangan nanti tuh waktu di rumah begitu pulang, Dok, kenapa piring berantakan begini, rumah gak disapu. Mama lagi. Bu langsung bilang, haleluya, saya sebagai penolong. Ambil sapu Bu, sapu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Memang kalau bukan kita yang menguatkan diri kita, siapa lagi? Jangan berharap orang lain Bu. Amin. Kalau kita kayak begini, sehat kita semua. Amin. Apa sih yang membuat ibu-ibu suka asam lambungnya naik, migrain, apa-apa? Persungutan itu. Ya, nggak mau terima gitu. Padahal Tuhan sudah lengkapi begitu rupa. Kita nggak bisa mengingkari dan bilang, Tuhan saya nggak mau sebagai penolong. Tuhan bilang, kau tidak bisa pilih, aku yang menetapkan jenis kelaminmu. Dan Tuhan sudah mendesain kita. Ya, haleluya. Menghadirkan dan menciptakan kebaikan. Bukan hanya menolong Bu, tapi menghadirkan dan menciptakan kebaikan. Tadi ayat 18 bilang tidak baik. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan jadikan seorang penolong yang membuat dia jadi baik. Ibu-ibu pastikan ya, selama ibu-ibu hidup dengan suami ibu-ibu, tadinya dia nggak baik, tadinya dia begajulan, apa tuh begajulan tahu dah ya. Tadinya dia berantakan, ketika ibu-ibu menikah dengannya dia jadi baik. Amin Bu? Kok nggak yakin? Kenyataannya nggak gitu Bu. Saya menikah dengan suami saya jadi tambah rusak dia. Yang salah siapa ini? Penolongnya yang salah dong. Kok nggak ditolong supaya jadi baik Bu? Tolong dia supaya jadi baik. Tolong anak-anak kita supaya baik. Amin. Jadi kehadiranmu itu, kehadiranku itu pastinya menciptakan kebaikan. Yang tadinya berantakan, hancur, gak karu-karuan. Ketika kita datang jadi baik semuanya. Amin. Coba kita koreksi diri kita hari ini. Jangan-jangan nih, tadinya keluarga itu baik-baik. Waktu kita datang sebagai menantu jadi rusak semua. Gak ada ya? Gak ada. Gak ada yang ngaku. Makanya kadang-kadang mertua bilang begini sama anaknya. Aduh Aliong, namanya Aliong. Semoga gak ada di sini. Dulu emak udah bilang lu jangan nikah sama dia. Dulu keluarga kita akur-akur, dia datang jadi hancur, berantakan semua. Tuh ibu ya. Jadi salah nih kodrat perempuan kayak begini Bu. Dimanapun kehadiran perempuan itu seperti ini tujuannya. Supaya menjadikan apapun jadi baik. Makanya kalau ada yang salah-salah dalam diri suami kita, ada yang salah-salah dalam diri anak kita, ayo kita perbaiki. Kita perbaiki. Memang untuk memperbaiki itu gak gampang. Kalau ibu-ibu sendiri belum jadi orang baik, gak bisa memperbaiki Bu. Makanya pastikan diri kita sudah baik. Sudah baik belum Bu? Halo? Ibu-ibu sudah baik kah? Amin. Harusnya kalau tadi kita sudah memiliki sang pemberi hidup, dia adalah kebaikan itu. Pastinya kita jadi baik Bu. Makanya jangan ada perempuan-perempuan bilang begini, mulutku aja yang jahat, hatiku mah baik. Bohong kau. Mana ada tiba-tiba mulut jadi jahat, hati baik, gak ada. Sebab apa yang keluar dari mulut, bukan cuma keluar Bu, meluap katanya. Meluap dari hati. Maka kita sebagai seorang perempuan, milikilah hati yang baik. Pikiran yang baik. Kata-kata yang baik. Sikap hidup yang baik. Supaya kita bisa memperbaiki apa yang gak baik.
Kalau ibu-ibu lihat di teman-teman di gereja ini, kok dia nggak baik-baik nih anak ya. Deketin, jadi diperbaiki hidupnya. Jangan kita masih datang malah mengerusuhin dia. Jangan sampai ya anak-anak muda perempuan di gereja ini bilang, jangan dekat-dekat sama ibu itu. Lu baik nih, jadi rusak gara-gara dia. Biar mereka berkata, kamu kalau mau jadi perempuan yang baik ya, datang di WBI Eklesia Semanan. Supaya kamu jadi perempuan yang baik. Amin. Iya, karena dia lihat ibu-ibu semua baik-baik. Halo? Sederhana sebetulnya kata-kata ini. Tapi seringkali penerapannya itu loh. Sehingga kita selalu berkata, Tuhan kenapa engkau kasih suami saya model begini Tuhan. Tuhan bilang, kamu kan penolong untuk perbaiki dong suami kamu. Kok terus-terusan ngoceh-ngoceh. Kalau anak-anak kita di jalanan, bajunya sobek, atau mungkin dia kenapa, orang bilang apa? Anak siapa ini gitu kan? Anak siapa ya? Tapi coba kalau suami ibu-ibu di jalanan sana, sendalnya 2 warna bukan karena model. Rambutnya acak-acakan, bajunya semuanya kusut, terus ada beleknya. Orang bilang apa? Anak siapa ini? Masih gitu? Enggak, ini suaminya siapa ya? Istrinya yang mana ini? Bu ya. Ayo istrinya yang mana? Jadi kalau suami kita sampai hari ini gak ada perubahan jadi lebih baik lagi, penolongnya dipertanyakan. Dipertanyakan. Apakah suami ibu-ibu hari ini sudah lebih baik? Haleluya, senang banget dengarnya ibu-ibu ya. Sehingga perempuan-perempuan muda bisa belajar kepada ibu-ibu. Mereka bisa berkata, dulu ya Koko itu waktu belum nikah sama Cici, dekilnya bukan main. Berantakan abis, tapi kenapa ya setelah nikah sama Cici kok jadi baik banget ya, jadi keren gitu. Apa rahasianya Ci? Nah ibu-ibu jadi tolonglah dia, menjadi inspirasi buat dia. Ya. Jadi penolong, menghadirkan dan menciptakan kebaikan. Udah habis waktunya ya, dikit lagi. Belum. Ayo hidupi tujuan hidupmu. Supaya kita ngerti untuk apa saya hidup. Yang pertama tadi, mari kita awali segala sesuatu bersama dengan Sang Pemberi hidup, Tuhan kita namanya. Yang kedua, ayo hidupi tujuan hidupmu. Kalau gagal menghidupi tujuan hidup, akan membuat kita terus bertanya untuk apa saya hidup. Dan setan bilang, emang kamu gak ada tujuan hidup, mati aja lo gitu setan ibu-ibu. Ya. Tapi kalau kita berkata, saya punya tujuan, saya ini sebagai penolong, maka saya harus selalu kuat. Bersama dengan kekuatan Roh Kudus, saya tetap kuat. Dan saya adalah orang yang menciptakan kebaikan. Hai setan yang jahat, pikiran yang jahat, hati yang jahat, niat yang jahat, enyah dalam nama Yesus. Pikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik. Perkatakan hal-hal yang baik. Anak saya bu, ngeselin bu, kuping dicolok bu. Dipanggil-panggil kagak denger bu. Akhirnya saya bilang dasar budak. Ibu-ibu bilang dia dasar budak, jadi budak beneran bu. Perkatakan perkataan yang baik. Apa yang harus kita katakan kepada mereka? Nah, Tuhan ciptakan kuping untuk mendengar. Jadi dengar kalau mama ngomong. Udah gak sempat ngomong gitu bu, saya emosi bu. Yang ada bu saya tarik, saya potong-potong bu. Ya ibu nanti beli lagi. Mau gak mau kan beli lagi jadi buang duit ibu-ibu. Maka kelola emosimu. Udah belajar kan WCB 2? Mengelola emosi. Dipraktekkan gak? Dipraktekin bu. Bayangkan loh kalau mau dihitung 8 sesi WCB 1, 8 sesi WCB 2, 16 sesi. Tambah 7 sesi, 23 sesi bu. Masa gak ada satupun yang nyangkut bu. Ayo dikelola emosinya, perkatakan perkataan-perkataan yang baik. Anak saya nomor 1 dan nomor 2 lulus SMP mereka masuk negeri. Ketika TK, SD, SMP mereka sekolah swasta ya Katolik. Tapi masuk SMA mereka masuk negeri. Nah yang ketiga ini, anak ini agak unik. Jadi waktu dia masuk SMP itu langsung COVID. Jadi kan belajar di rumah.
2 tahun. Tiap hari dia jengkel, dia marah-marah. Ma, ini belajar apaan sih begini, Ma? Aku jengkel, Ma, belajar kayak begini, Ma. Aku maunya belajar di sekolah. Enggak boleh di sekolah kan. Semua harus belajar di rumah. Jadi dia tuh belajar asal sejadinya. Pertama dia zoom dengan gurunya. Lama-lama saya lihat kenapa suara gurunya masih ngomong, tapi dia kayaknya udah asik dengan yang lain. Zoomnya pindah. Tahu maksudnya pindah zoom? Dia game. Dia zoom juga tapi game, Bu. Saya lihat, Dek, ya ampun Dek, kok kamu bisa ngezoom sendiri, gak dengerin guru? Dia bilang apa? Kan aku udah bilang, aku jengkel belajar kayak begini. Ya tapi kan gak ada pilihan. Saya bilang, Dek, semangat, yang lain bisa, kenapa kamu gak bisa? Mama juga ngajar dari rumah, ayo sayang. Ya tapi namanya anak masa usia pertumbuhan ya Ibu-ibu ya. Kelas 1, kelas 2 SMP itu nilainya pas cukup makan. Tahu pas cukup makan ya? Ya pokoknya naik kelas lah gitu ya. Aman buat dirinya gitu ya. Nah masuk kelas 3 SMP kan udah onsite. Dia semangat sekali, bener apa yang dia ngomong. Jadi nilainya tuh meningkatnya luar biasa. Paling rendah 80, 90 begitulah ya. Tapi kan mau masuk SMA negeri itu kan harus akumulasi dari kelas 1, 2, 3. Dihitung semua kan, baru dibagi rata-rata gitu. Begitu mau lulusan dia udah bilang, Mah kayaknya nilai rata-rataku gak nyampe deh Mah, gak bisa masuk negeri. Coba dulu, saya bilang, coba dulu Dek. Jadi dia mulai daftar dekat rumah itu ada SMA negeri gitu ya. Tapi saya lihat dia punya wajah itu agak lesu. Dia bilang, Mah kalau aku gak diterima gimana dong Mah, aku sekolah di mana gitu. Saya bilang kamu berdoa aja, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Ya doa ya, dia doa. Lalu begitu dia masuk PBDB kan memang dekat rumah kami zonasi gitu ya. Terus akhirnya betulan dia lihat dia masukin dia punya semua berkas-berkas ya persyaratan. Dan begitu pengumuman dia bilang, Mah gak ada nama aku, terpental terus Mah. gitu. Gimana ya Maya, kamu coba gak yang lain? Coba juga sih Mah, tapi jauh dari rumah. Saya bilang jangan deh, kalau jauh dari rumah jangan, sama juga nanti biayanya. Terus gimana dong aku Mah? Saya bilang jangan takut, Tuhan pasti punya rencana yang istimewa buat kamu. Kamu memang unik orangnya, gak apa-apa. Bukan saya bilang, itu dulu Mama bilang ya, makanya enggak Bu, enggak. Ya, kalau begitu saya bilang dia pasti berkata apa? Mama mah pintar khotbah doang di gereja. Atau dia tidak akan mendapatkan rasa kebaikan dari saya. Sebetulnya waktu dia tidak keterima pun itu sudah beban mental. Secara psikologi dia sudah tertekan. Lalu terus saya tambahin lagi gitu Bu. Bisa gila dia. Saya cuma bilang Allah punya rencana yang lain untuk kamu. Kamu punya masa depan yang Mama gak tahu rencana Tuhan apa buat kamu. Oke, kita daftar dekat rumah. Ada sekolah Katolik. Terus dia kan lihat gitu. Mah, tapi kan mahal uang pangkalnya Mah. Tapi kan Tuhan bikin kamu istimewa. Saya gak lemahkan dia sama sekali. Enggak Ibu-ibu ya. Memang besar biayanya, kayak biaya orang kuliah jadinya. Saya bilang Tuhan udah sediakan, tenang aja. Jadi dia bersemangat kembali. Tapi buktikan ya, kamu tidak mengulang kayak waktu SMP. Janji Mah, janji semangat. Itu memberikan kepada dia nilai-nilai yang baik. Apa sih yang dikatakan mamanya ketika dia merasa gagal? Atau dia ada dalam kegagalan? Apakah kita neken dia, kata-katain dia? Jadilah dia nanti sampai tua. Diperlakukan juga kepada anaknya kayak begitu. Jangan kita bilang, Bu tapi saya korban orang tua saya dulu Bu. Bu kan sudah ketemu sang kehidupan. Masa ia mesti balas dendam? Kasih juga ke anak kita begitu. Enggak lah Bu ya. Ayo mari kita belajar menghadirkan dan menciptakan kebaikan. Dan buktinya Tuhan sediakan. Dia sudah mendaftar, tinggal masuk sekolah ibu-ibu. Tuhan siapkan, pas butuh, pas ada aja. Ibu-ibu ya. Kalau kita memperkatakan kata-kata yang baik. Tapi kalau kita marah-marah, Tuhan yang tadinya mau berkati, Tuhan bilang, kau sudah menutup kebaikanku. Jadi gak akan kuberikan. Perkataan baik kita itu akhirnya mencurahkan berkat Tuhan yang baik buat kita. Ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat anak-anak belum berubah, doakan terus dan perkatakan, kamu anak baik. Kamu anak baik. Ya, dalam hati si jengkel juga, tapi kamu anak baik. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya hidup ini untuk menghidupkan sehingga terjawab untuk apa aku hidup. Yang ketiga, sama-sama kita baca, menuntaskan tugas hidup.
Tadi ada tujuan hidup kita, tapi juga ada tugas kehidupan kita. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melakukan kehendak Bapa itu agak susah dicerna. Bagaimana ya praktek kehidupan sehariannya kayak apa gitu. Ya. Menyelesaikan pekerjaannya, bagi saya seorang perempuan, apa yang saya harus buat supaya saya bisa melakukan kehendak Bapa? Apa yang saya harus buat supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya? Kita bukan Yesus. Yesus adalah Yesus satu-satunya. Tapi kita adalah pribadi-pribadi yang menghidupi pribadi Yesus. Kita adalah miniatur-miniaturnya Yesus yang merepresentasikan kehadiran Yesus di dunia ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadilah seorang perempuan yang menginspirasi. Menjadi inspirator bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi teladan, jadi figur, jadi role model. Itu yang tadi saya katakan. Kalau ada tetangga kita mau lihat perempuan yang baik seperti apa, dia lihat dirimu. Mereka bisa berkata dalam rumahnya, lihat tuh tetangga kita tuh yang suka WB di EB Eklesia. Kayak gitu tuh perempuan baik. Kayak gitu tuh yang mesti dicontoh. Jadi figur. Di gereja ini anak-anak muda, perempuan-perempuan muda butuh figur-figur. Jadikan diri kita sebagai teladan kepada mereka dalam segala hal. Makanya Bu, jangan berpakaian yang aneh-aneh. Berpakaian yang rapi, yang sopan. Jangan gara-gara ngikutin model, pusarnya kelihatan kemana-mana. Sehingga anak kita bilang, mah gak salah pakai baju kayak gitu. Tapi saya lihat di sini ibu-ibu semua bajunya keren-keren. Memang mencerminkan anak Tuhan. Amin ibu-ibu ya. Tapi jangan cuma di sini aja Bu. Kita kan anak Tuhan bukan hanya hari ini toh. Kita anak Tuhan 24 jam setiap hari kan. Yes. Jadi kalau ke mall kemanapun jadilah seorang anak perempuan Bapa. Yang jadi contoh bagi orang lain. Jangan orang lihat ibu-ibu di mall. Kayaknya itu kemarin di WB Eklesia datang deh. Ih kenapa itu? Kok celana sampai tinggal kelihatan celana dalamnya. Nah loh. Karena pakainya segini. Bu. Pakai you can see everything tank top begitu. Jangan Bu. Dimanapun kita berada kita adalah anak perempuan Bapa. Sang hidup itu ada dalam diri kita. Ya, jadi inspirasi, jadi role model dalam hal semangatmu beribadah, dalam hal keteladananmu, kerohanianmu bisa dicontohi, bisa dicontohi. Jangan orang itu kemudian mempergunjingkan kita untuk hal-hal yang tidak baik, tapi mereka membicarakan kita karena hal-hal yang mereka bisa teladani dari kehidupan kita. Amin ibu-ibu. Sehingga cucu kita bisa berkata, Oma aku bangga punya Oma seperti Oma. Begitu, jangan Oma nih tiap kali Oma datang mesti rusuh rumah ini. Jangan gitu ya Oma-oma ya. Tapi Oma dicari, cucu merindukanmu. Kenapa? Karena jadi role model, jadi figur. Kangen dia sama Oma-oma. Kenapa? Karena tiap kali Oma-oma datang menghadirkan hadirnya Tuhan. Menghadirkan kasih sayang, menghadirkan kebaikan. Jadi dikangeni. Bukan karena uangmu, bukan. Tapi karena ada sesuatu dalam dirimu, siapa? Sang kehidupan itu. Yang dibagikan kepada mereka. Jadi role model. Waktu saya masih kuliah tingkat 1 gitu ya. Saya pengen banget punya seorang ibu rohani. Saya cari berusaha gitu ya. Aduh siapa ya. Terus terang loh saya mengalami masa krisis pada waktu itu. Gak ketemu Bu. Tapi dari jauh ya. Saya gak pernah ngobrol langsung. Saya menemukan figur seperti Ibu Olimesa. Tapi jauh. Ibu rohani secara jauh gitu ya. Ayo orang-orang di sekitar kita membutuhkan. Siapa yang bisa menjadi inspirasi. Yang kedua wariskan iman kita. Seperti Lois kepada Eunika. Eunika kepada Timotius. Kita gak tahu umur kita. Tapi kalau kita pulang ke surga. Kita sudah mewariskan iman kita. Minimal kepada anak, mantu, cucu. Ibu-ibu ya, belum kepada yang lain. Tuntaskan tugas hidupmu dengan finishing well. Jangan waktu muda semangat ke gereja, semangat melayani Tuhan. Makin hari makin nambah umur, makin hilang dari gereja. Makin hilang dari pelayanan. Salah Bu, makin hari kita harus makin sungguh-sungguh. Makin setia, makin bersemangat. Saya salut
dengan ibu-ibu yang sudah berumur tapi tetap semangat mencari Tuhan. Wih, itu dia. Kita berikan tepuk tangan dong. Ya. Tadi saya bilang bukan berarti gak ada kerjaan, tapi tahu bahwa Tuhan itu dialah sumber kekuatanku, sumber kehidupanku, yang kepadanya aku satu saat akan kembali. Jadi finishing well. Karena kita belum finishing well, mari kita tiap hari, day by day, step by step, tuntaskan tugas kita hari ini. Karena kita gak tahu hari esok. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup hari esok, tuntaskan lagi. Tiap hari seperti itu, Bu. Supaya jangan tarsok, maksudnya gak selesai-selesai pekerjaannya. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang menuntaskan tugas hidup. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini, selesaikan sebaik mungkin, serapi mungkin, yang berkualitas. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita hidup untuk menghidupkan. Yang pertama tadi apa? Mengawali bersama dengan sang kehidupan. Yang kedua, menghidupi tujuan hidup kita. Yang ketiga, tuntaskan tugas kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Tuhan Yesus, engkau ada di tengah-tengah kami saat ini sementara firman-Mu disampaikan. Roh Kudus, engkau sudah menjamah setiap hati kami. Engkau sudah mengadakan terobosan dalam roh kami. Sekarang kami mau mengatakan di hadapan-Mu komitmen kami. Bahwa kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup. Kau memberikanku amin, amin. hidup. Yes Lord. Dan pengharapan, ku mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah atasku. Ku mau nyatakan janjiku kepadamu. Mari nyatakan janji-Mu kepada Tuhan. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup hanya
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah sang kehidupan, Engkaulah yang menghidupkan kami. Dan untuk-Mulah kami hidup, seumur hidup kami biar berguna di tangan Engkau. Jadikan hidup kami berkat ya Tuhan. Kami mau terus memenuhi tujuan, menghidupi tujuan hidup kami sebagai penolong, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang di sekitar kami. Tuhan, kami mau menuntaskan tugas hidup kami, menjadi inspirasi bagi orang lain, figur teladan bagi orang sekitar kami. Kami mau terus finishing well bersama dengan Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Hidup ini indah, hidup ini begitu dahsyat, hidup ini menyenangkan, hidup ini bermakna, hidup ini hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus menghidupinya sepanjang kami ada di dunia sampai kami kepada kekekalan berjumpa dengan Tuhan nantinya di keabadian. Bagi-Mu segala kemuliaan, kami sudah berdoa. Kita semua yang hidup untuk menghidupkan, katakan bersama dengan saya, amin.